Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Najwa. Dan aku Justin. Dan aku Gwen. Tentunya di podcast Laskar Digital. Digital. Nah, hari ini kita bakal grebek-grebek tentang kampus nih. Karena kampus bukan hanya tempat untuk belajar, tapi juga untuk mencari teman dan juga relasi. Tapi di sini kita nggak cuma bahas bertiga aja ya, karena kita udah undang Kak Faisal sebagai alumni dari kampus UGM. Halo Kak, boleh dong Halo. kenalin dirinya, dari fakultas apa dan jurusan apa? Oke, baik. Selamat pagi Justin, Pagi. Gwen, Najwa, dan juga sobat-sobat yang sedang mendengarkan podcast ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Biasa dipanggil Faisal, seperti itu. Saya adalah salah satu alumnus dari Universitas Gadjah Mada, jurusan Sastra Jawa, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, tahun 2018 hingga tahun 2022. Oke, saya mau nanya nih Kak Faisal. Boleh. Tadi jurusannya tadi apa? Sorry. Sastra Jawa. Sastra Jawa. Alasannya tuh masuk jurusan itu apa sih Kak? Oh, bagus pertanyaannya. Ditanya alasan kenapa masuk jurusan nih. Pasti kayak anak-anak yang baru mau masuk kampus kan tanyanya gitu ya. Iya. Tapi boleh nggak kalau saya kepo juga, temen-temen sebenarnya familiar nggak sih sama jurusan Sastra Jawa ini kayak, atau jangan-jangan di benak teman-teman tuh kayak, hah emang ada jurusan ini? Jujur kalau aku sendiri sih cukup familiar ya, karena keluarga sama pasti ada guru-guru di sekolah yang dari sastra Jawa juga Kak. Oke, kalau temen-temen yang lain? Kalau aku emang kurang familiar ya. Heeh. Aku apa lagi? Oke, jadi teman-teman kalau boleh cerita flashback lagi saat itu kenapa saya memilih jurusan ini. Sebenarnya waktu itu kan saya mendapat kuota SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi nasional saat itu. Atau kalau sekarang namanya SNBP, biar teman-teman lebih familiar. Jadi jalur masuk perguruan tinggi di mana menggunakan prestasi dan juga sertifikat-sertifikat yang dipunya oleh seorang siswa pada saat itu. Nah, pada saat itu biasalah namanya juga anak SMA kan, Yeah. suka ikut lomba, suka cari sertifikat, cari pengalaman, ini itu segala macem. Nah, waktu itu jurusan saya IPS. Lalu saat itu saya belum ingin pergi dari Jogja saat itu. Nah, kemudian saya punya pikiran kalau mau kuliah di Jogja ya mending UGM. Maksudnya bukan gimana-gimana ya, cuman kayak udah di Jogja kalau nggak UGM kayak sayang gitu kan. Iya. Iya Nah, sih. terus saya konsultasi sama BK di sekolah saya. Kemudian selain itu saya juga research kira-kira kalau saya punya sertifikat ini tuh cocoknya jurusan apa ya yang bisa dimasukin. Karena jujur waktu itu saya tidak berpikir untuk SNMPTN kayak lolos ya udah, enggak ya udah gitu kan. Tapi saya masih belajar SBMPTN saat itu dan segala macam. Lalu pada akhirnya ketika saya research dapatlah satu jurusan namanya Sastra Jawa. Nah, terus kayaknya unik nih. Ya udah, terus saya jadiin pilihan waktu daftar SNMPTN dan saat itu alhamdulillahnya lolos. Nah, karena saat itu mau nggak mau harus diambil, karena kalau tidak diambil kasihan adik kelasnya. Nah, jadi saya ambil jurusan itu. Oh gitu. Gitu ceritanya. Buset, keren banget. Beri tepuk tangan dulu. Keren banget Kak. Nah, kalau pas kuliah sendiri Kakak sering ikut lomba juga nggak sih? Alhamdulillah puji Tuhan spirit itu terbawa sampai saya kuliah gitu. Nah, di kuliah sendiri saya berusaha mengembangkan lagi. Kalau saya berpikir kayak walaupun saya kuliahnya jurusan Sastra Jawa, tapi kayaknya saya akan lebih better kalau saya mengembangkan di luar bidang tersebut. Jadi waktu kuliah saya di tahun 2018, tahun pertama saya jadi anak kuliah itu saya ikut Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta saat itu, dan alhamdulillah masuk sebagai 30 finalis saat itu. Kemudian di tahun 2019 saya ikut Duta Remaja Genre Kota Yogyakarta Generasi Berencana dan berhasil menyabet harapan 1 sekota Yogyakarta. Keren Seperti itu. banget. Ngeri banget cuy. Kak, coba ceritain deh awal mula masuk kampus tuh gimana? Mungkin ada culture shock di sana atau apa gitu.
culture shock sih kalau ditanya pasti ada ya. Gwen ya pasti kayak mungkin dulu kalau kita SMA tuh temenannya mungkin temennya rumahnya atau daerahnya masih di daerah situ-situ aja kan, kayak Bener-bener. mostly anak Jogja juga, Jogja walaupun beda kabupaten gitu. Nah masuk kuliah ini bener-bener yang temennya itu dari satu Indonesia. Bayangin kayak temen-temen punya temen dari luar daerah yang beda banget cara hidupnya, beda banget bahasanya, beda banget logatnya, beda banget kayak cara bicaranya itu kan pasti kayak hah, ini orang gimana sih gitu gak sih teman-teman pikirnya. Nah itu culture shock yang aku alamin ketika awal masuk kuliah. Terus yang kedua adalah culture shocknya lebih kayak ke cara belajarnya. Jadi di kuliah itu teman-teman cara belajarnya bener-bener mandiri. Mungkin kalau di SMA gitu kan masih kayak gurunya, ayo tugasmu belum dikerjain yang ini yang itu segala macam. Kalau kuliah tuh teman-teman bener-bener kayak kamu mau ngerjain tugas terserah, mau nggak ngerjain tugas juga terserah. Jadi kemandirian itu bener-bener yang harus teman-teman punya setelah lulus kuliah, setelah lulus SMA untuk masuk ke kuliah. Kemandirian itu teman-teman harus punya. Itu sih dua hal itu sih kalau tentang culture shock awal-awal masuk kuliah gitu. Nah, kakak bisa dong ceritain tentang kampus kakak yang kan UGM ya, salah satu kampus impian banyak orang nih. Betul. Boleh dong ceritain dikit? Oke, apa nih yang diceritain nih kira-kira? Fun fact boleh. Fun fact boleh, oke. Jadi UGM itu benar kalau dikatakan Najwa adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia. Nah, di sana itu kita punya 18 fakultas dan 1 sekolah vokasi. Nah, bedanya fakultas dan sekolah vokasi itu adalah kalau sekolah vokasi itu teman-teman kalau mau studi lanjut, kemudian nantinya teman-teman ingin lebih cepat terserap ke dunia industri, itu teman-teman sebaiknya mengambil di sekolah vokasi. Karena misalnya kalau SMA aja ya, saya contohkan itu kalau SMA kan kita belajar ilmu semuanya. Nah, tapi ada SMK juga yang sudah kejuruan. Nah, itu gambarannya kalau di UGM tuh adalah fakultas, ada sekolah vokasi. Terus kalau dari lulusan sastra Jawa ini prospek kedepannya itu apa sih Kak? Prospek untuk di bidang pekerjaan gitu Iya. ya. Oke, nah lulusan sastra Jawa ini teman-teman mungkin sebelum ke situ saya boleh cerita fun fact-nya nggak? Jadi boleh. teman-teman mungkin kalau di bayangan teman-teman tuh kayak kuliah sastra Jawa tuh kayak kuno, klasik, nggak asik, kayak ngapain sih gitu nggak sih? Nah ternyata teman-teman perlu tahu bahwasannya di sastra Jawa itu kan kita belajar tentang manuskrip. Manuskrip itu kalau boleh saya simplifikan itu semacam kayak kitab gitu loh teman-teman, beraksara Jawa, bahasanya bahasa Jawa. Nah ternyata banyak dari kitab-kitab manuskrip kita itu yang sekarang itu justru disimpannya di British Library di Inggris. Nah jadi kami itu para pembelajar sastra Jawa itu justru untuk mencari sumber itu lebih banyak di sana, di negara-negara Eropa seperti Inggris, Belanda, seperti itu. Karena isi dari manuskrip itu kan juga berbeda-beda. Misalnya kayak serat Jejampining, mohon maaf saya agak lupa namanya, tapi serat itu isinya adalah tentang panduan-panduan mengenai herbal, mengenai obat-obat tradisional, mengenai bahan-bahan alam yang biasanya orang Jawa gunakan untuk penyembuhan. Nah, biar tahu isinya ini kan kita perlu keahlian untuk membaca sebuah manuskrip ini ya. Nah, keahlian untuk membaca manuskrip ini tuh dimiliki oleh teman-teman dari sastra Jawa. Nah, nanti hasil pembacaannya ini bisa kita gunakan untuk integrasi sama ilmu-ilmu lain, misalnya ilmu farmasi. Jadi mereka bisa meneliti dari apa yang sudah kita baca dan lain-lain. Nah, kalau kembali ke prospek tadi yang ditanyain sama Gwen, tentunya pertama jadi pegawai pemerintah. Itu bisa. Yang kedua jadi wira swasta, itu juga bisa. Yang ketiga jadi researcher atau peneliti di di peneliti dari negara, misalnya di BRIN atau peneliti secara mandiri, itu juga bisa. Kemudian jadi tenaga pengajar seperti dosen, guru dan lain sebagainya, itu juga bisa. Atau di lembaga sosial masyarakat, itu juga bisa. Seperti itu. Ternyata banyak juga ya. Iya. Saya punya pertanyaan nih Kak Faisal. Iya, apa nih Justin nih? Untuk pertanyaan terakhir ya.
tips untuk masuk kampus UG itu gimana sih Kak? Aduh, ditanya tips nih kayak gimana ya? Oke, tips untuk masuk UGM. Ini ala saya ya. Satu, belajar. Itu Siap. pasti. Itu pasti banget. Belajar itu pasti banget. Itu pasti banget. Yang kedua, jangan males untuk cari tahu seleksi-seleksi masuk yang ditawarkan oleh kampus tersebut. Terkadang kalau tadi yang saya sampaikan kan ada tiga yang umum. Tapi terkadang kampus itu punya seleksi lainnya. Kalau tadi saya sampaikan yang PBU itu penelusuran bibit unggul itu punyanya UGM. Mungkin kalau kampus lain juga punya, tapi mungkin saya kurang tahu seperti itu ya. Nah, terus yang ketiga adalah punya mimpi dan keyakinan yang kuat dulu dari dalam diri. Jadi itu harus banget sih, kayak aku pasti akan jadi mahasiswa di kampus ini. Kalau dulu saya tuh mulainya dari itu tadi, kayak udah di Jogja, eman-eman kalau misalnya nggak ke UGM gitu loh. Bukannya kayak gimana-gimana ya, cuman kayak kalau nggak UGM mending nggak usah kuliah di Jogja. Kalau saya waktu itu gitu dulu sih. Dulu saya gitu sih. Terus yang keempat adalah berdoa. Itu harus ya teman-teman. Kalau menurut saya kekuatan Tuhan itu pasti selalu ada dan selalu menyertai kita. Seperti itu. Oke, baik. Kak Faisal ini kan di jurusan Jawa ya. Itu tuh Kak Faisal sekarang lagi kerja apa ya? Oh, sekarang saya sebagai tenaga pendidik atau guru di salah satu sekolah di Yogyakarta, namanya Kinder Station Senior High School atau SMP dan SMA Cahaya Bangsa Utama, seperti itu. Jadi sebagai guru muatan lokal di sekolah tersebut, gitu. Nah, sebelumnya terima kasih ya Kak atas masukan dan tips and trick untuk Betul. masuk UGM sendiri. Sama-sama. Nah, karena kita udah bahas tentang kampus UGM, next gerbek kampus mana lagi nih? Aku Najwa. Dan aku Justin. Dan aku Gwen. Sampai jumpa di podcast Laskar Digital berikutnya. See you teman-teman.